Selamat berjumpa saudara dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan tentang pencegahan diabetes mellitus tipe 2. Saudara-saudara sekalian, pencegahan itu ada dua, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Untuk pencegahan primer, sasaran pencegahan primer adalah upaya yang ditujukan pada kelompok yang memiliki faktor risiko, yakni mereka yang belum terkena tetapi berpotensi untuk mendapat diabetes mellitus dan kelompok intoleran glukosa. Faktor risiko diabetes sama dengan faktor risiko untuk intoleransi glukosa, yaitu faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi, ras dan etnik. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi, jadi berat badan lebih, indeks massa tubuh lebih dari 23, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, diet tidak sehat, unhealthy diet, diet dengan tinggi gula dan rendah serat akan meningkatkan risiko penderita prediabetes dan diabetes mellitus tipe 2. Faktor lain yang terkait dengan risiko diabetes, penderita polycystic ovary syndrome. Keadaan klinis lain yang terkait dengan resistensi insulin, penderita sindrom metabolik. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada, intoleransi glukosa merupakan suatu keadaan yang mendahului timbulnya diabetes. Angka kejadian intoleransi glukosa dilaporkan terus mengalami peningkatan. Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 2002 oleh Department of Health and Human Services dan The American Diabetes Association. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, pada kesempatan yang berikut ini kami sedikit akan menceritakan kepada saudara bagaimana upaya intoleransi glukosa mempunyai risiko timbulnya gangguan kardiovaskuler sebesar 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan orang normal. Diagnosa intoleransi glukosa ditegakkan dengan pemeriksaan TTGO setelah puasa 8 jam. Diagnosa intoleransi glukosa ditegakkan apabila hasil tes glukosa darah menunjukkan salah satu dari tersebut di bawah, yaitu adalah seperti glukosa darah puasa antara 100 sampai dengan 125 mg per liter. Glukosa darah 2 jam setelah muatan glukosa TTGO antara 140 sampai dengan 199. Pada pasien dengan intoleransi glukosa, anamnesis dan pemeriksaan fisik yang dilakukan ditunjukkan untuk mencari faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Jadi saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kelompok masyarakat yang mempunyai risiko tinggi dan intoleransi glukosa adalah meliputi yang perlu mendapatkan penyuluhan ditujukan adalah ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu adalah program penurunan berat badan, diet yang sehat, yang berikut adalah latihan jasmani dan menghentikan merokok. Jadi yang 4 faktor penting ini yang sangat diperlukan. Jadi adalah yang pertama mengenai masalah program penurunan berat badan pada seseorang yang mempunyai risiko diabetes dan mempunyai berat badan lebih. Penurunan berat badan merupakan cara utama untuk menurunkan risiko terkena diabetes mellitus tipe 2
atau intoleransi glukosa. Beberapa peneliti ini yang sangat diperlukan, jadi menunjukkan penurunan berat badan 5-10% dapat mencegah atau memperlambat munculnya DM tipe 2. Diet yang sehat, faktor yang kedua adalah diet yang sehat. Dianjurkan diberikan pada setiap orang yang punya risiko jumlah asupan kalori ditunjukkan untuk mencapai berat badan ideal. Karbohidrat kompleks merupakan pilihan dan diberikan secara terbagi dan seimbang. Yang perlu adalah bagaimana diet yang seimbang sehingga tidak menimbulkan puncak peak glukosa darah yang tinggi setelah makan. Jadi mengandung sedikit lemak jenuh dan tinggi serat larut. Yang inilah yang diharapkan. Tetapi yang ketiga, yang paling penting adalah latihan fisik. Latihan jasmani teratur dapat memperbaiki kondisi glukosa darah, mempertahankan atau menurunkan berat badan, serta dapat meningkatkan kadar kolesterol. HDL, latihan jasmani dapat dianjurkan dikerjakan sedikitnya selama 150 menit per minggu. Dengan latihan aerobik sedang mencapai 50-70% denyut jantung maksimal, atau 90 menit per minggu dengan latihan aerobik berat mencapai denyut jantung lebih dari 70% maksimal. Latihan jasmani dapat dibagi menjadi 3-4 kali aktivitas per minggu. Dan faktor yang keempat adalah menghentikan merokok. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kami mohon bagaimana upaya untuk menghentikan merokok ini. Merokok merupakan salah satu risiko timbulnya gangguan kardiovaskuler. Meski merokok tidak berkaitan langsung dengan timbulnya intoleransi glukosa, tetapi merokok dapat memperberat komplikasi kardiovaskuler dari intoleransi glukosa dan DM tipe 2. Jadi saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kami sangat berharap dalam upaya penurunan faktor risiko ini, inilah yang kami harapkan. Semoga apa yang telah kami jelaskan tadi sangat bermanfaat dalam rangkaian pencegahan daripada diabetes mellitus tipe 2. Untuk sementara waktu dalam konteks penjelasan kami mengenai masalah diabetes mellitus tipe 2, sekian pada tahap pertama ini. Mudah-mudahan kami akan bisa berikan pada tahap yang selanjutnya. Selamat menyaksikan.